Here we go, Zidane latih timnas Prancis. Ribut-ribut Mbappe dan PSG sudah usai. Prestiani ngaku panggil Vinicius homo bukan monyet. Mourinho akui tertekan. Jelang debut di Ajax, Martin Pas dapat pujian. Arsenal masih oke kok. Ya, langsung saja kita simak Spasi Football Tonight edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Here we go, Zidane latih timnas Prancis. Zinedine Zidane dikabarkan telah mencapai kesepakatan lisan untuk menjadi pelatih kepala timnas Prancis berikutnya. Menurut Fabrizio Romano, peraih Ballon d'Or 1998 itu dijadwalkan mulai bertugas setelah Piala Dunia. Untuk saat ini Prancis tetap fokus menatap Piala Dunia di bawah arahan Didier Deschamps. PSG batal ajukan banding, putuskan lunasi gaji Mbappe. Paris Saint-Germain memutuskan tak akan mengajukan banding terkait putusan yang mewajibkan klub Prancis itu membayar hutang gaji kepada Kylian Mbappe. Kasus sengketa ini pun berakhir. PSG bakal melunasi hutang-hutangnya ke Mbappe. Prestiani ngaku panggil Vinicius homo bukan monyet. ESPN melaporkan bahwa Prestiani sudah dimintai keterangan oleh UEFA dan pemain asal Argentina tersebut memberikan bukti bahwa ia memanggil Vinicius maricon yang berarti homo dalam bahasa Spanyol, bukan mono yang berarti monyet. Sementara itu Madrid sudah mengirimkan berkas berisi semua bukti yang tersedia kepada UEFA sebagai bagian dari penyelidikan. Mourinho akui tertekan. Jose Mourinho mengakui tak mudah untuk mengatasi tekanan yang hadir usai keributan dalam laga melawan Real Madrid. Ia diketahui juga menjadi sorotan atas komentarnya yang menyinggung Vini atas selebrasinya yang tak menghormati lawan. Mourinho dinilai munafik dan tak berkaca pada diri sendiri. Major League Soccer kembali. Musim MLS 2026 resmi dimulai akhir pekan ini, menghadirkan kembali deretan bintang kelas dunia ke panggung sepak bola Amerika. Pembuka musim langsung menyuguhkan sorotan utama, Lionel Messi berhadapan dengan Son Heung-min. Persaingan pun dimulai. Siapa yang akan keluar sebagai terbaik musim ini? Sancho reuni dengan Dortmund. Borussia Dortmund dilaporkan siap memulangkan Jadon Sancho pada bursa transfer musim panas. Reuni berpeluang terjadi, namun Dortmund kini dihadapkan pada pilihan besar. Ambil resiko atau tutup lembaran lama. Mana yang akan mereka pilih? Jelang debut di Ajax, Martin Pas dapat pujian. Laga debut Pas berpeluang terjadi dini hari nanti. Ajax akan menjamu Andy Nijmegen. Analis ESPN Hans Kraaij Jr. menilai Martin Pas memang layak jadi pilihan Ajax di sisa musim. Pemain tim Garuda itu punya jam terbang lebih baik. Banyak yang antri, Delap siap tinggalkan Chelsea. Liam Delap diperkirakan akan meninggalkan Chelsea pada musim panas ini demi mencari menit bermain reguler. Striker 23 tahun tersebut tengah diminati sejumlah klub Premier League dengan keputusan besar menanti masa depannya. Rekor apik Tudor di laga debutnya.
Pelatih baru Tottenham Hotspur Igor Tudor mencatatkan kemenangan pada laga debutnya di masing-masing dari 5 klub terakhir yang ia tangani. Momentum positif langsung tercipta. Kini sorotan tertuju pada derby London Utara. Mampukah Tudor melanjutkan awal impresifnya bersama Spurs? Arsenal masih oke kok. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menegaskan bahwa timnya tetap berada di jalur yang tepat dalam semua kompetisi musim ini. Pernyataan tersebut ia sampaikan selepas mendapat sorotan setelah Arsenal ditahan imbang Wolverhampton Wanderers. Arteta anggap persaingan dengan Manchester City semakin seru. Pelatih Arsenal Mikel Arteta berbicara tentang keunggulan poin timnya atas Manchester City yang semakin menipis. Meski bayang-bayang skuad asuhan Pep Guardiola semakin terlihat di spion, Mikel Arteta tetap menunjukkan ketenangan. Alih-alih merasa panik, juru taktik asal Spanyol itu justru menyebut persaingan kini terasa semakin seru. Keajaiban Maino di tangan Carrick. Hidup Kobbie Mainoo berubah dalam waktu singkat. Tidak mendapatkan banyak kesempatan bermain bersama Ruben Amorim, kedatangan Michael Carrick mengubah nasibnya. Di bawah arahan Carrick, Kobbie Mainoo menjadi sosok penting di lini tengah Setan Merah. Kepercayaan sang manajer dibayar tuntas dengan performa yang sangat luar biasa di lapangan. Dicemooh supporter, Glasner tetap berterima kasih. Manajer Crystal Palace Oliver Glasner tetap menyampaikan apresiasi kepada para pendukung, meski sebagian supporter meneriakan desakan pemecatan usai hasil imbang 1-1 melawan Zrinjski Mostar pada leg pertama playoff Conference League. Glasner yang telah mengumumkan akan meninggalkan klub di akhir musim tidak menanggapi langsung can tersebut. Calvert-Lewin disebut temukan kepercayaan diri di Leeds. Legenda Leeds United Gordon Strachan meyakini Dominic Calvert-Lewin telah menemukan kembali kepercayaan diri yang sempat hilang di akhir masa baktinya bersama Everton. Ia telah mencetak 10 gol musim ini, pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir mencapai 2 digit dalam satu kampanye. Lebih dari sekedar gol, perannya vital dalam sistem permainan tim asuhan Daniel Farke. Ia juga belum absen satupun laga Premier League musim ini karena cedera. Bonucci puji Allegri sebagai maestro. Leonardo Bonucci memberikan penghormatan mendalam kepada Massimiliano Allegri, pelatih yang dianggapnya sebagai yang terbaik sepanjang karirnya. Bonucci mengungkapkan pandangannya mengenai para pelatih yang telah membentuknya sebagai pemain sepak bola. Menurut Bonucci, Allegri memiliki intuisi luar biasa yang membuatnya menjadi pelatih terhebat yang pernah ia miliki. Oaktri minta Inter prioritaskan UCL ketimbang Serie A. Oaktri Capital Management dikabarkan lebih memprioritaskan kesuksesan di Liga Champions daripada gelar Serie A untuk Inter Milan di musim 2025-2026 ini. Pelatih Inter Milan Christian Cifu telah diminta oleh pihak Oaktri untuk memastikan tim tetap kompetitif di Eropa. Pemilik asal Amerika Serikat itu sangat menginginkan kejayaan kontinental. Oaktri merasa bahwa prestasi di kompetisi tertinggi Eropa memberikan dampak finansial yang lebih besar. Simeone singgung konsistensi Atletico Madrid. Pelatih Atletico Madrid Diego Simeone melindungi timnya dari hujatan setelah serangkaian hasil pertandingan yang spektakuler dengan alasan baik dan benar dalam beberapa pekan terakhir.
Ia meminta timnya kembali konsisten menjelang pertandingan kandang melawan Espanyol di La Liga. Ini karena para pemain adalah manusia dan pastinya kami semua tidak berperilaku sama setiap harinya. Meski kami ingin berperilaku sama sepanjang waktu, ujar Kolo. Szczęsny ungkap alasan gabung Barcelona. Wojciech Szczęsny akhirnya membuka kisah di balik keputusannya menerima pinangan Barcelona setelah sempat mengumumkan pensiun. Szczęsny menegaskan bahwa sejak awal hanya Barcelona yang berpeluang membuatnya kembali bermain. Menurutnya, sebelum benar-benar mengumumkan pensiun, ia sudah menyampaikan sikap tersebut kepada rekan senegaranya Robert Lewandowski. Namun, takdir berkata lain ketika tawaran dari Blaugrana benar-benar datang. Rahasia Dortmund hentikan dominasi Bayern. Gregor Kobel tampil sebagai figur krusial di lini belakang Borussia Dortmund. Keberadaannya menjadi kunci soliditas tim menjelang duel panas kontra Bayern Munchen 1 Maret 2026 mendatang. Musim ini, kiper asal Swiss itu telah mencatat 11 clean sheet. Statistik ini menunjukkan performa puncak Kobel dalam karirnya di Bundesliga. Luis Enrique nyatakan tekad PSG raih 3 poin lawan Metz. Pelatih Paris Saint-Germain Luis Enrique menyatakan tekad tim untuk meraih 3 poin penuh saat menjamu FC Metz di Parc des Princes. PSG membutuhkan 3 poin dari laga ini untuk menjaga persaingan dengan RC Lens untuk posisi teratas. Les Parisiens telah memenangkan 15 pertandingan Ligue 1 terakhir mereka melawan Metz. Dan pada pertemuan pertama kedua tim musim ini, PSG meraih kemenangan tipis 3-2. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!